BSI. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi terkait dengan teknik komunikasi. Jadi untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik, ya kan, untuk membangun komunikasi yang baik, kita harus mengetahui teknik-tekniknya dan cara-caranya seperti apa sih, sehingga komunikasi yang kita sampaikan nanti bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Maka untuk itu pengertian dari teknik komunikasi yaitu teknik suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kaitan dengan teknik komunikasi tadi, sedangkan dari kata teknik itu sendiri artinya suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal. Ini caranya, ya kan? Tekniknya. Jadi hampir sama ya, artinya teknik dengan suatu cara. Dan yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri suatu proses penyampaian atau berbagi informasi, pikiran dan perasaan melalui lisan, ya kan, ucapan, tulisan atau bahasa tubuh dari komunikator ke komunikan. Nah, komunikator saya yang berbicara ke komunikan ataupun selaku pendengar ataupun penerima informasi yang kita sampaikan. Nah, teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu. Nah, medianya tadi bisa melalui tulisan, lisan, bahasa tubuh, dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, adapun teknik-teknik dalam komunikasi itu ada 8 teknik-teknik dalam komunikasi, ya kan? Ya, tentunya ini masih banyak hal yang lain, tapi di sini saya rangkum menjadi 8 teknik-teknik dalam komunikasi. Yang pertama, ucapan yang jelas dan tidak ada makna ganda. Nah, artinya apa yang kita sampaikan jangan sampai mempunyai penafsiran yang berbeda, ya kan? Maksudnya apa nanti yang ditangkap oleh komunikan nanti berbeda. Ini harus kita antisipasi. Dan yang kedua, sampaikan dengan lembut, ya. Nah, artinya begini, dalam hal menyampaikan sesuatu hal dalam berkomunikasi, terkadang sikap dan sifat dalam hal penyampaian ini sangat mempengaruhi bahwa informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik, karena akan menyangkut sebuah emosional seseorang. Ketika emosional seseorang itu dalam kondisi nggak stabil, dalam hal menyampaikan informasi dengan rasa emosi tinggi, ya saya kira akan sulit dipahami ataupun sulit dimengerti, karena kurang tenang dalam menyampaikan sesuatu hal. Dan yang ketiga, bicara tegas, tidak berbelit-belit. Nah, artinya apa yang kita sampaikan yang menjadi hal informasi itu harus tegas, tidak boleh berbelit-belit. Ya, artinya tidak ada keraguan. Ya. Yang keempat, kendalikan noise dan carilah umpan balik untuk meyakinkan informasi kita bisa diterima dengan baik. Nah, artinya kita harus bisa, ya kan, memposisikan informasi yang kita bawakan itu sendiri, harus bisa membawakan sebuah hal untuk meyakinkan seseorang, dalam hal ini adalah komunikan, untuk menerima informasi yang kita sampaikan. Yang kelima, pahami siapa yang diajak berbicara dan posisi wajah kita harus berhadapan. Jadi hindari pada saat kita melakukan sebuah komunikasi secara langsung itu kita membelakangi terhadap orang ataupun terhadap komunikan. Harus kita hindari. Yang keenam, tulus dan terbuka. Ya, artinya dalam penyampaian sebuah pesan itu harus dengan tulus, harus dengan terbuka. Jangan ada hal-hal yang ditutupi, sehingga komunikan itu sendiri juga akan
meyakini bahwa informasi yang kita sampaikan ini adalah informasi yang benar. Yang ketujuh, itu sampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kita dalam hal menyampaikan informasi itu juga harus menggunakan ritme ataupun intonasi bahasa penerima. Artinya kita nggak boleh menggunakan bahasa yang terartikulasinya terlalu tinggi sehingga penerima informasi itu tidak memahami apa yang kita sampaikan. Ya, ketika memang kita biasa berbicara dengan bahasa-bahasa intelektual, tetapi orang yang kita ajak bicara ataupun orang yang sebagai penerima informasi itu tidak memahami bahasa intelektual, yaitu harus kita hindari, harus menyesuaikan kondisi dan karakter penerima informasi itu sendiri, sehingga pesan ataupun informasi yang kita bawakan nanti akan mudah dipahami dan diterima. Yang kedelapan, sampaikan tujuannya baru detailnya. Ya, artinya Anda harus bisa menyampaikan tujuan Anda memberikan informasi itu apa. Ya, ketika memang tujuannya sudah dijelaskan dan penerima informasi itu sudah memahami tujuan dalam hal menyampaikan informasi itu apa, sehingga barulah nanti detailnya seperti apa. Jadi terkesan nanti harus kita sampaikan dulu tujuannya. Ketika memang dalam hal tujuannya itu bisa diterima, barulah secara detailnya informasi itu seperti apa baru disampaikan pada penerima informasi. Yang selanjutnya, teknik dasar komunikasi efektif. Nah, ini sebagai teknik dasarnya, ya kan, untuk menjadikan sebuah komunikasi yang efektif itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi dikatakan efektif jika informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik, sehingga menciptakan kesamaan persepsi, mengubah perilaku, atau mendapatkan informasi timbal balik. Nah, maksudnya begini, dalam hal kita menyampaikan sebuah informasi, ya kan, pemikiran ataupun sebuah pesan, jadi yang disampaikan itu bagaimana bisa diterima dan dipahami dengan baik, sehingga persepsi antara pemberi informasi dan penerima informasi itu bisa sama dan mengubah sebuah perilaku atau mendapatkan informasi timbal balik. Jadi pemberi informasi ini bukan hanya sebatas memberikan informasi, akan tetapi penerima informasi nanti juga akan memberikan informasi kepada pemberi informasi, sehingga ada sebuah komunikasi yang dua arah, ya kan? Bukan hanya aktif maupun hanya dengan pasif, akan tetapi sama-sama harus proaktif dalam melakukan sebuah komunikasi. Nah, yang selanjutnya ada 5 kunci, ya kan? Ada 5 kunci komunikasi efektif. Jadi ada 5, ya kan? 5 kuncinya nih agar terjadinya sebuah komunikasi yang efektif itu harus kita perhatikan, ada 5. Yang pertama adalah be clear, bicara dengan jelas. Jadi dalam hal berbicara, menyampaikan sesuatu hal, baik itu informasi, pesan, dan lain sebagainya, kita harus dengan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua itu variatif, jangan monoton. Jadi harus bervariasi. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal, baik itu informasi ataupun hal yang lain, jadi harus menyesuaikan situasi, kondisi, ataupun keadaan, sehingga kita dalam hal menyampaikan sesuatu itu tidak cenderung monoton, begitu-begitu aja datar, sehingga juga pendengar ataupun penerima informasi itu akan dimungkinkan mengalami bosan. Harus kita hindari. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, dengar dan pahami, kan? Jadi untuk terjadinya sebuah komunikasi yang efektif ini harus benar-benar bagaimana kita mendengar, ya kan, dan memahami.
mendengarkan informasi yang diterima dan memahami informasi yang masuk, sehingga kita sama-sama mendapatkan apa yang sesungguhnya maksud dan tujuan informasi itu sendiri. Dan yang keempat itu rileks dan santai. Artinya kita dalam menyampaikan sebuah pesan ataupun lisan, kita dituntut untuk rileks, santai. Jadi pembawaan diri kita harus sesantai mungkin, sehingga kita cenderung lebih tenang dan memberikan sebuah informasi pun juga akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Dan yang kelima, kunci yang terakhir, yaitu smile, senyum. Jadi kita harus selalu senyum, ya kan, menunjukkan sebuah keramahan kita terhadap penerima informasi ataupun audien kita, sehingga apa yang kita sampaikan ataupun yang pesan yang kita bawakan itu bisa diterima dengan baik. Nah, ini ada formula 7C komunikasi efektif, ya kan? Yaitu kaitan dengan completeness, consciousness, consideration, clarity, competence, courtesy, correctness. Artinya ini juga sebenarnya seperti halnya ada formula 7C ini sama halnya seperti 8 teknik komunikasi tadi. Sehingga hal ini dimungkinkan bisa terjadi sebuah komunikasi yang efektif bila mana antara pemberi informasi, dalam hal ini adalah komunikator, dan penerima informasi, dalam hal ini adalah komunikan, itu bisa selalu berhubungan dengan baik, dengan keselarasan. Artinya komunikasinya bisa diterima dengan baik, ya kan, dan juga istilahnya sambutan dari penerima informasi itu pun juga bisa dengan baik. Jadi feedbacknya nanti bisa sama-sama bisa mendapat dan membutuhkan informasi tersebut. Yang selanjutnya, hambatan. Nah, kita berbicara dengan hambatan. Nah, kaitan dengan hambatan dalam sebuah komunikasi yang efektif itu ternyata memang ada beberapa hambatannya yang sering terjadi ataupun yang sering kondisi hambatan pada saat kita melakukan sebuah komunikasi. Yang pertama, pesan tidak jelas dan menimbulkan tafsiran atau persepsi lain. Nah, disinilah makanya pentingnya sebuah artikulasi, ya kan, sebuah kalimat ataupun sebuah kata-kata yang mudah dipahami dalam situasi dan kondisi keadaan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi penerima informasi itu, latar belakangnya apa, apakah mereka memahami dengan sebuah kata-kata ataupun kalimat yang kita bawakan sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda ataupun persepsi yang berbeda. Nah, yang kedua, hambatan yang kedua, cara menyampaikan tidak tepat atau tidak disukai komunikan. Nah, artinya ketika, ya, makanya perlu kita lihat tadi, sebelum kita menjelaskan secara detail tentang informasi itu, kita harus jelaskan dulu tujuan memberikan informasi. Nah, kenapa? Ketika memang seorang penerima informasi ataupun komunikan ini sudah tidak tertarik dengan informasi yang kita bawakan, maka yang terjadi adalah ya percuma. Ya, apa yang kita sampaikan terkait dengan informasi itu nggak akan bisa dipahami oleh komunikan karena sudah tidak disukai terlebih dahulu. Maka jelaskan dulu tujuannya. Ketika tujuannya sudah dijelaskan dan komunikan ataupun penerima informasi itu menghendaki, baru kita jelaskan terkait dengan detailnya. Nah, sekiranya komunikan ataupun penerima informasi itu sudah tidak menyukai, maka ya sudah, jangan diteruskanlah informasi yang akan kita berikan, karena percuma, karena komunikan tidak menyukai dengan informasi yang kita bawakan. Nah, hambatan yang ketiga yaitu komunikator dan komunikan tidak siap melakukan komunikasi. Nah, artinya begini,
dalam membuat sebuah komunikasi, ya kan, kita harus merencanakan kapan komunikasi itu bisa dilakukan, ya kan, baik itu secara komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, katakanlah kita mau melakukan sebuah komunikasi, mau melakukan pertemuan di mana, kapan, jam berapa, itu harus ditentukan sebelumnya, ya kan, antara komunikator dan komunikan. Bukan hanya pada saat bertemu secara langsung, secara tidak langsung pun juga seperti itu. Ketika kita mau melakukan sebuah komunikasi dan menyampaikan sebuah pesan, kita harus merencanakan dulu. Baik itu secara komunikasi menggunakan telekomunikasi, pakai handphone katakanlah, ataupun dengan media yang lain, tentunya kita harus membuat janji dulu kapan bisa dilakukan komunikasi itu, sehingga komunikasi yang akan dibawakan itu benar-benar siap untuk dilakukan ataupun dikerjakan. Yang keempat, terkait dengan hambatan yang keempat, yaitu hubungan antara komunikator dengan komunikan kurang baik. Nah, ini juga mempengaruhi, ya kan, mempengaruhi tingkat keefektifan komunikasi itu sendiri. Karena apa? Antara si komunikator dengan komunikan itu ternyata mempunyai riwayat sebelumnya. Artinya sebenarnya komunikator itu mempunyai pesan yang akan disampaikan ke komunikan. Nah, akan tetapi riwayat sebelumnya itu sudah mempunyai riwayat yang tidak baik dalam hal baik itu secara personal, hubungan personal, pernah ada masalah, ya kan, ada sebuah hal yang belum terselesaikan, sehingga akan mengalami sebuah kebuntuan dalam komunikasi. Yang ada satu, ketidaksediaan komunikan untuk menerima informasi itu, dan yang kedua, sikap ataupun sifat yang dirasakan itu akan tidak fokus pada pesan yang akan disampaikan, tetapi malah lebih pada masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat, atau kalimat terlalu kompleks dan naskahnya panjang. Nah, jadi dalam melakukan sebuah komunikasi, ya kan, dalam menyampaikan pesan itu, kita menyampaikan terlalu lambat pun juga enggak tepat, terlalu cepat pun juga enggak tepat, atau kalimatnya itu terlalu kompleks, panjang, sehingga membuat komunikan nanti terlalu pusing. Apa sih yang disampaikan sebenarnya, kok saya tidak memahami? Karena yaitu baik bukan hanya terkait dengan artikulasinya saja, tetapi karena kalimat yang kita sampaikan itu terlalu panjang, sehingga komunikan itu juga mengalami sebuah kebingungan ataupun justru tidak mudah menerima informasi yang kita bawakan. Karena setiap komunikan ini berbeda-beda, ya kan, dalam hal menerima informasi, jadi harus kita sesuaikan. Dan yang hambatan terakhir, yaitu yang keenam, terlalu sering muncul gumaman, intruding sound, selama berbicara seperti o, dan sebagainya. Gumaman akan menimbulkan persepsi jika pembicara tidak menguasai materi. Nah, ini yang biasa terjadi. Bahkan saya sendiri juga masih ada sesekali melakukan hal seperti itu, ya kan. Akan tetapi ketika itu biasa kita lakukan dan kita selalu belajar, maka gumaman itu lama-lama juga akan hilang. Karena dalam sebuah gumaman itu ada sebuah jeda, spare, seolah-olah kita itu terlihat berpikir tentang apa yang kita sampaikan terkait dengan informasi itu. Makanya pentingnya kita menguasai sebuah materi ataupun sebuah informasi yang akan kita bawakan, sehingga penerima informasi ataupun komunikan itu juga merasa yakin terhadap kita selaku komunikator. Bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi, ya kan? Kalau tadi sudah bagaimana meningkatkan komunikasi itu agar lebih efektif, ya kan? Trik-triknya bagaimana, kuncinya seperti apa, langkahnya seperti apa. Nah, sekarang yang selanjutnya, bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, yang pertama, apakah kita menemukan kesamaannya? Kedua, apakah kita membuat mereka nyaman?
Selanjutnya, apakah kita membuat mereka merasa dimengerti? Dan apakah mereka merasa emosi yang positif saat berinteraksi dengan kita? Nah, jadi untuk mengetahui dan untuk bagaimana mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi ini, ada hal-hal yang harus kita penuhi, yaitu bagaimana kita menemukan sebuah kesamaan, bagaimana membuat mereka, artinya dalam hal ini adalah komunikan ataupun penerima informasi atau penerima pesan itu merasa nyaman dan mereka merasa mengerti, ya kan, dimengerti. Posisi dia seperti apa harus kita mengerti, karena dengan seperti itu akan memberikan sebuah kenyamanan dan sebuah ketenangan dalam menerima informasi. Dan kaitan dengan emosi yang positif saat berinteraksi dengan kita. Nah, sebuah emosi yang dibangun antara komunikator dan komunikan itu juga harus terbentuk dengan sebuah emosi yang positif, sehingga untuk melakukan sebuah interaksi itu akan menghidupkan suasana dalam sebuah diskusi ataupun dalam penyampaian informasi tersebut. Yang selanjutnya, nah, untuk teknik meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif. Nah, jadi ada beberapa macam teknik untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, yang pertama, berikan kesan bahwa kita antusias berbicara dengan mereka. Jadi harus kita tunjukkan dulu nih, kita selaku pemberi informasi atau selaku komunikator harus terlihat antusias bahwa pesan yang akan saya sampaikan ini sangat penting dan sangat berguna untuk komunikator atau penerima informasi. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ajukan pertanyaan tentang minat mereka. Jadi kita bisa saja meminta ataupun mengajukan sebuah pertanyaan tentang minat audiennya itu apa sih, ya kan? Calon penerima informasi itu kira-kira minatnya apa saja? Karena apa? Dengan mengetahui minat audien kita, kita akan bisa membawakan sebuah cara ataupun pola dalam menyampaikan pesan yang akan kita bawakan. Yang selanjutnya, yang ketiga, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Ya, artinya kita harus berinteraksi, ya kan? Berinteraksi peserta satu, audiens satu dengan audiens yang lain, ataupun penerima pesan satu dengan penerima pesan yang lain, sehingga antara perasaan audien ataupun penerima informasi dengan perasaan kita itu bisa menyatu, ya kan? Dengan baik itu dengan bahasa tubuh maupun dengan bahasa intonasi penyampaian kita. Yang keempat, tunjukkan rasa persetujuan. Nah, maksudnya apa? Jadi kita harus bisa menunjukkan nih bahwa apa yang sedang saya sampaikan, ya kan, yang disampaikan itu bahwa mendapat sebuah persetujuan, ya kan, rasa persetujuan bahwa saya memang menyetujui untuk menyampaikan sebuah pesan ini dan Anda pun juga menyetujui akan menerima pesan yang akan saya sampaikan. Nah, dalam hal itu nanti akan terjadinya sebuah penerimaan yang baik dan penyampaian yang baik. Yang selanjutnya, yang kelima, dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi tadi, agar komunikasi menjadi efektif, itu dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Jadi kita harus benar-benar, jadi jangan sampai ketika, ya kan, komunikator itu menyampaikan informasi belum selesai sudah kita potong dengan sebuah pertanyaan. Itu juga tidak tepat, karena itu akan mengganggu konsentrasi komunikator atau pemberi informasi dalam hal menyampaikan informasinya. Jadi kita kasih kesempatan dulu, ya, baik itu komunikator, baik itu komunikan, kasih kesempatan mereka untuk bicara. Begitu selesai menyelesaikan pembicaraannya, kalaupun memang ada pertanyaan, baru ajukan pertanyaan. Yang berikutnya,
berikan mereka kontak mata yang lama atau kontak mata yang kuat. Jadi pandangannya itu harus langsung ke audien. Jangan sampai dalam hal kita menyampaikan informasi, ya kan, kita pandangannya ke atap, ya kan, ke dinding dan yang lain sebagainya. Jadi peserta atau audien ataupun penerima informasi itu merasa nggak dianggap ada. Nah, itu harus kita hindari. Yang selanjutnya, ungkapkan diri kita sebanyak mungkin. Nah, maksudnya bagaimana? Ungkapkan diri kita sebanyak mungkin itu, ya kita harus mengungkapkan tentang diri kita, bagaimana menyampaikan sebuah pesan itu, sehingga penerima pesan ataupun menerima informasi itu benar-benar melihat bahwa kita, ungkapan dari kita ini ya ungkapan yang serius. Yang berikutnya, berikan kesan bahwa kita berada pada posisi yang sama. Ya, artinya karena ada sebuah pesan, kaitan pesan informasi yang memang menjelaskan tentang kondisi audien, jadi kita harus bisa memposisikan bahwa kondisi dan posisi kita itu sebenarnya sama, kan? Ataupun pernah mengalami hal seperti itu. Nah, sehingga tidak ada batasan ataupun level yang berbeda antara komunikan dan komunikator. Dengan level yang sama, maka komunikan akan lebih mudah menerima pesan yang akan dibawakan. Yang selanjutnya, berikan mereka senyuman terbaik dari kita. Artinya, ya kita harus bisa memberikan sebuah senyuman, ya kan? Sebuah senyuman dari hati, dari rasa kita, bahwa audiennya itu dianggap, ya kan? Dianggap, ya kan, dan sebuah keramahan kita itu harus kita jaga, sehingga audien ataupun komunikan itu pun juga akan merasa nyaman dalam hal mengikuti penyampaian informasi yang akan kita berikan. Yang selanjutnya, berikan mereka motivasi. Nah, ini, ya kan? Jadi ketika mereka sudah dalam posisi bermasalah, ya kan, dalam suatu kondisi tertentu, ya kan, dalam kondisi yang mereka sedang ada masalah, sedang dalam kondisi kesulitan ataupun dalam hal kondisi susah, kita harus bisa memberikan sebuah motivasi yang mana untuk penyemangat audien ataupun komunikan. Karena dengan motivasi itu, audien akan merasa mendapat perhatian dari komunikator atau pemberi informasi itu sendiri. Nah, yang terakhir, tampil dengan tingkat energi sedikit lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Artinya sebuah energi, semangat kita itu harus kita tunjukkan, ya kan, sehingga kita terlihat serius dalam menyampaikan informasi ataupun menyampaikan pesan yang akan disampaikan. Nah, ini sebuah tips ataupun sebuah cara bagaimana mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Nah, ini saya kira semua pernah merasakan, ya kan, dan bahkan saya sendiri pun juga pernah merasakan hal seperti itu dulu, ya kan, ketika memang belum terbiasa berbicara di depan umum, ya kan, berbicara di depan dan hadapan banyak orang, grogi, tegang dan yang lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu bisa dilatih dan bisa ditanggulangi dengan beberapa langkah, yaitu satu, kuasai topik. Organisir segala sesuatu, artinya segala sarana prasarana itu harus diorganisir dengan baik, harus dikelola dengan baik. Persiapannya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, endingnya seperti apa, itu harus kita kuasai. Dan visualisasikan keberhasilan kita. Jadi sebagai penyemangat, ya kan, ataupun sebagai meningkatkan rasa percaya diri itu, kita harus membuat sebuah visualisasi tentang keberhasilan kita. Kita pernah berhasil dalam hal apa, ya kan? Kita berhasil di bidang apa? Itu harus kita visualkan, ya kan? Di dalam sebuah hal kita ekspresikan sehingga muncullah sebuah keberanian dan rasa percaya diri. Yang selanjutnya, berlatih dan berlatih. Nah, artinya semua itu tidak ada yang tidak mungkin kecuali kita
melakukan sebuah upaya untuk bagaimana bisa menghadapi ataupun bisa menjadi yang kita inginkan, ya tentunya dengan cara berlatih tadi. Dan yang selanjutnya, tarik nafas yang dalam. Ya, artinya ketika dalam hal posisi kita dalam kondisi nervous, ya kan, grogi, tegang, dan bahkan kita sudah nggak mampu dilihat banyak orang, ya kita bisa tarik nafas dan dibuang secara perlahan. Karena dengan cara itu kita bisa menetralkan sebuah emosi kita, ya kan, sebuah kondisi emosi kita lebih stabil. Karena ketika kita nervous, kita tegang, kita grogi, kondisi emosional kita itu lagi nggak stabil, ya kan, lagi nggak stabil. Jadi untuk menstabilkan secara emosional kita dengan cara tarik nafas tadi. Dan yang selanjutnya, fokus pada materi, jangan pada audiens. Nah, ini jadi biasanya kalau untuk mengantisipasi ketegangan tadi, untuk kita keluar dalam hal grogi, ya kan, dan tegang tadi, biasanya kita akan lebih fokus pada materi ataupun dalam mempresentasikan sebuah materi tadi. Karena ketika kita memandang audiens, ya kan, kita akan semakin tegang, semakin grogi, ya kan. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana? Ya minimal lihat presentasi kita, ya kan, sebuah materi kita. Itu jauh lebih baik dibanding ketika kita nanti akan paksakan melihat audiens dan pada akhirnya kita pingsan, ya kan, ataupun bahkan nggak kuat, akhirnya mundur, kan akan jauh lebih parah efeknya gitu. Yang selanjutnya adalah sebuah dukungan. Nah, artinya kita untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu tidak mungkin dan bahkan mustahil, jadi untuk membuat kita semangat, untuk memotivasi kita, ya kita harus mendapat dukungan, ya kan, baik dari orang dekat kita maupun dari kerabat dan anggota tim kita, katakanlah. Jadi sebuah dukungan itu penting karena itu akan membuat kita semakin yakin dan membuat kita semakin berani dan percaya diri kalau kita bisa mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Dan selanjutnya, kenali kesuksesan kita, ya itu tadi ya. Jadi ketika memang kita pernah sukses dalam hal apa, dalam bidang apa, kita harus menggunakan pola itu dengan cara itu, sehingga itu secara tidak langsung akan meningkatkan kepedean kita, rasa percaya diri kita, dan kita akan merasa bahwa diri kita itu ternyata mempunyai kemampuan, ya kan, mempunyai keahlian yang tidak semua orang miliki, sehingga itu akan meningkatkan sebuah effort secara emosi kita, secara tidak langsung juga akan meningkatkan percaya diri kita. Nah, yang terakhir yaitu jangan takut pada suasana hening. Jadi jangan merasa suasana di dalam ruangan itu, dalam penyampaikan sebuah informasi itu dalam suasana hening, seolah-olah tidak ada yang antusias dengan pembawaan kita ataupun dengan kondisi kita menyampaikan informasi, ya kan. Jadi kita nanti malah semakin kacau, ya kan, semakin berpikir yang terlalu jauh, sehingga kita nanti akan menjadikan sebuah kondisi yang mana kita tidak lagi fokus. Itu ada 5 hukum komunikasi efektif. Nah, maksudnya apa? 5 hukum komunikasi efektif. Ini wajib, ya kan? Jadi ada 5 kewajiban atau 5 hukum komunikasi efektif. Jadi untuk menjadikan sebuah komunikasi efektif ini ada 5 hal yang wajib dilakukan ataupun harus dilakukan. Yang pertama itu adalah respect, clarity, audible, empati, dan humble. Nah, kelima cara ini harus kita terapkan, harus kita lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud penyampaian pesan ini dalam menjalin sebuah komunikasi yang efektif itu bisa
benar-benar kita lakukan dan bisa dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya, cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi, ya kan? Nah, bagaimana caranya, ya kan, agar keterampilan dalam berkomunikasi itu kita semakin berkembang? Karena dalam berkomunikasi ini banyak cara, banyak polanya, ya kan, dan banyak hal berbeda-beda, ya kan. Antara satu dengan yang lain itu pasti akan pola komunikasi akan berbeda. Nah, akan tetapi bagaimana untuk meningkatkan sebuah keterampilan, ya kan, dalam berkomunikasi itu, yang pertama itu dengan cara observasi. Nah, maksudnya bagaimana? Harus sering melihat orang yang melakukan komunikasi dengan baik. Nah, jadi kita jangan malu ketika memang dirasa dalam hal komunikasi kita itu kurang baik, ya kita harus bagaimana belajar melihat kira-kira menurut kita itu orang yang sudah jago ataupun sudah baik dalam berkomunikasi itu siapa. Perhatikan orang itu dalam berkomunikasi, sehingga nanti secara tidak langsung kita akan mengikuti gaya komunikasi orang tersebut. Dan yang kedua adalah mendengarkan. Nah, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bagaimana kita bisa mendengar dengan baik. Kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, artinya begini, dalam sebuah komunikasi, kita itu bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi suatu saat dan suatu waktu kita bisa saja pun juga bisa sebagai penerima informasi. Nah, ketika kita dalam posisi itu, kita pun juga harus menjadi pendengar yang baik, ya kan? Kita mendengarkan dulu ya, apa maksud, tujuan, ya kan, memberi informasi yang masuk ke kita, dibangun sebuah komunikasi itu. Setelah kita mengetahui dan memahami dan dirasa ada hal yang perlu ditanyakan, baru tanyakan. Jadi jangan tergesa-gesa seorang membangun komunikasi dengan kita, mereka sedang berbicara, kita langsung main potong. Itu secara etika komunikasi harus kita jaga juga. Nah, yang ketiga, berpikir sebelum bicara. Jadi usahakan kita berpikir 2 kali sebelum bicara sekali. Artinya apa? Ya, kita jangan sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu tidak pernah terfikirkan, ya kan? Ataupun hanya sebatas membaca, itu kan belum terfikirkan. Jadi sebelum kita berbicara itu juga harus kita pikirkan dulu, ya, reaksi impulsif sering membawa kata-kata yang salah. Nah, artinya inilah, ya. Jadi untuk mengantisipasi pembawaan ataupun pengucapan kalimat yang salah, maka kita harus berpikir dulu kira-kira apa yang perlu disampaikan dan seperti apa saya menyampaikan. Itu nanti akan lebih mengantisipasi kesalahan dalam menyampaikan. Dan yang keempat, terakhir, berpikir jernih. Nah, memikirkan poin positif sebelum bicara akan membantu untuk mengatasi ketakutan atau kekakuan kita. Menjadi percaya diri adalah elemen kunci untuk terkomunikasi yang baik atau untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi dengan kita selalu berpikir yang positif, ya kan, sebelum berbicara akan membantu mengatasi kekakuan. Jadi kalau kita katakanlah sudah siap sebelumnya, kita itu nanti dalam hal penyampaian atau pembawaan diri kita itu nggak kaku. Kita nanti rileks, ya kan, santai, ya kan, dan tampil terlihat percaya diri, ya kan. Jadi hal itulah yang menjadi kunci penting untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, selanjutnya yang kelima, humor. Nah, jadi memiliki rasa humor dapat membantu, tapi jangan melukai perasaan orang lain ataupun audiens. Orang yang harus tahu menempatkan kapan humor itu dimasukkan. Nah, artinya kita harus mempunyai sebuah pembawaan yang humoris. Nah, akan tetapi kita juga harus tahu kapan humor itu kita sampaikan ataupun kita bawakan. Dan juga jangan sampai ketika kita melakukan sebuah
candaan itu menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, membaca. Hal ini sangat membantu untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan agar tidak tertinggal berita atau informasi, dapat menambah kosakata, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, artinya, jadi dalam hal menyampaikan sesuatu itu, semakin banyak informasi, semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka itu akan memperjelas pesan atau informasi yang akan kita sampaikan nantinya. Karena itu tadi, yang akan menerima informasi itu berbagai karakter, berbagai kalangan, berbagai kondisi. Mungkin saja kalangan pedagang, kalangan pengusaha, kalangan yang lain. Artinya itu harus kita tak ketahui, sehingga dengan semakin banyak kita membaca, dengan kepustakaan artikulasi bahasa, kita mendapat banyak hal, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan kira-kira komunikannya itu ataupun penerima informasi itu kategori yang mana. Yang ketujuh, tidak selalu merasa benar. Nah, hindari berpikir bahwa kita selalu benar. Hal ini dapat menciptakan sebuah penghalang dalam komunikasi. Nah, biasanya ada tuh dalam sebuah jalinan komunikasi itu, seorang komunikator itu menganggap bahwa dirinya yang paling benar, cara-caranya lah yang paling hebat, ya kan? Cara-caranya lah yang paling tepat. Nah, sehingga komunikan itu akan merasa merasa kok ini komunikator ataupun pemberi informasi ini kok sangat sombong, karena dengan keegoisannya ataupun dengan keangkuhannya menyatakan bahwa dirinya itu paling hebat dan paling pintar dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Dan yang kedelapan itu kesopanan. Nah, mengolah kata-kata dalam bingkai kalimat-kalimat agar tidak menyinggung orang lain. Jadi sebuah etika komunikasi itu harus kita bangun, ya kan, dengan norma kesopanan, ya kan, keramahan, ya kan, sehingga audien ataupun orang yang akan menjadi target penerima informasi itu merasa nyaman dan tidak tersinggung akan kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan. Yang kesembilan, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh juga merupakan faktor penting bagaimana kontak posisi berdiri, duduk, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Artinya, gaya tubuh kita itu sangat menentukan bagaimana audien atau komunikan itu dihargai, dihormati. Kalau berpakaian kita rapi, sopan, mungkin audien akan merasa dihargai. Atau interaksi dengan audien itu kita anggap bahwa memang audien ini menjadi satu kesatuan dengan pemberi informasi ataupun komunikator. Jadi itulah terkait dengan materi, terkait dengan teknik berkomunikasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua tentunya, karena di sini saya juga bukan menggurui, bukan mengajarkan, tetapi kita hanya sedikit berbagi pengalaman tentang apa yang saya pahami dan saya ketahui. Mudah-mudahan ada nilai kebaikannya. Saya kira itu dari saya. Apabila dalam hal pembawaan materi tadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.